Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Raiza, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Wahyubone. Dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan TIK di Indonesia. Perkembangan TIK di Indonesia. Di era globalisasi sekarang ini, terkhusus masyarakat Indonesia bisa mengenal dan memahami berbagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dan berbagai penjuru dunia dapat kita nikmat dan hitung detik, semua dengan ditemukan berbagai perangkat sederhana, mulai dari telepon yang maju dan berkembang terus hingga muncul berbagai perangkat elektronik lainnya. Hingga akhirnya teknologi berinteraksi satu dengan yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada merupakan sebuah jawaban dari adanya perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena semakin berkembang maju semua peradaban manusia, maka teknologi pun akan terus mengalami perkembangan, tentu menyerang kepala peradaban manusia itu sendiri. Adapun rukun masalahnya yaitu apa pengertian TIK, bagaimana sejarah perkembangan TIK di Indonesia, bagaimana perkembangan TIK di Indonesia, apa dampak perkembangan TIK di Indonesia. Pengertian TIK, menurut Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau suatu informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Sejarah perkembangan TIK di Indonesia yaitu radio peresmian radio pertama di Indonesia pada 16 Juni 1925 itu terjadi 5 tahun setelah stasiun radio pertama di Amerika dan 3 tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Kedua, televisi. Stasiun televisi pertama di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Siaran pertamanya adalah 17 Agustus 1962. Ketiga, internet. Tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan segala kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu hingga tahun 2000-an, dan sekarang internet mulai menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Perkembangan TIK di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang pesat di awal tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan prosesor yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi. Perkembangan teknologi hardware ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang software. Prosesor dan software dirancang untuk komputer. Prosesor dan software tersebut akhirnya dapat diintegrasikan melalui satu jaringan secara fisik, sehingga sekarang kita mengenal berbagai jenis jaringan yang menginteraksikan beberapa buah fisik. Contoh jaringan yang sering kita jumpai adalah internet, merupakan salah satu jenis jaringan yang populer dimanfaatkan karena internet merupakan teknologi informasi yang mampu menghubungkan komputer di seluruh dunia. Dampak perkembangan TIK di Indonesia itu dampak positif. Pertama, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Tiga, dapat menjangkau lebih jauh. Empat, mempermudah transaksi keuangan. Adapun dampak negatifnya, pertama, menyalahgunakan perilaku individualisme, ketergantungan dan egois. Kedua, penyalahgunaan untuk tindakan kriminal dan asusila. Ketiga, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Keempat, manusia menjadi malas beraktivitas. Adapun kesimpulan, perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dan penghitungan atau lebih mudah lagi mesin hitung matematika, tetapi seiring dengan perkembangan zaman komputer ini terus berevolusi menjadi
mesin serbaguna khususnya pada bidang industri dan penelitian. Perkembangan TIK di Indonesia mulai berkembang pesat di awal tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan teknologi ini didukung oleh pesatnya perkembangan prosesor yang berfungsi sebagai pusat, sebagai otak, mempercepat kerja manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, mempermudah sistem administrasi, mempermudah transaksi keuangan. Sedangkan kelemahannya adalah komunikasi menjadi hampa penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Munculnya perilaku individualisme, ketergantungan dan egois, serta manusia menjadi malas beraktivitas. Itulah pemaparan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.